kita sama-sama berdiri menyambut calon bupati andalan kita, Bapak Saharudin Arif SIP MM, yang hadir bersama masyarakat Kelurahan Empagai. Empagai, 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 Empagai. Sosok calon bupati kita, beliau lahir dari anak petani, bukan anak siapa-siapa, bukan anak pejabat. Beliau adalah perintis, bukan pewaris. Ini membuktikan bahwasanya kita sebagai anak muda Kabupaten Sedian Rendrapan harus berpegang teguh bahwasanya Reso Petang Mangingi nama Lobo dan Lentai Pamasa Dewata. Kita harus bersungguh-sungguh agar mendapatkan yang apa yang kita cita-citakan. Bagaimana Empagai? Sarkana! 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 Dua. Sarkana! Dua. Andalan hati! Dua. Andalan hati! Empagai! Semuanya bersama! Empagai! Empagai! Mari kita bersama-sama untuk mendukung calon bupati kita Haji Saharudin Arif dan Ibu Nur Kanaa sebagai wakil bupati kita di Pilkada 2024, dan insya Allah akan berlangsung tanggal 27 bulan 11 tahun ini, ya. Saya yakin dan percaya Bapak tidak akan salah pilih. Saharudin Arif kembali ke Sidrap pada ini malam lebih kiri. Apa itu jabatan Melo lebih kiri, dia sudah jadi ketua DPRD. Dia sudah dilantik kemarin tanggal 24. Seandainya Alena lebih kiri. Saya sangat mencintai dan membanggakan beliau, itu sangat menghargai masyarakat dimanapun dia berada. Jadi selalu ada malaikat, karena ada malaikat yang menjaga kita, dua malaikat duduk sebelah kanan sebelah kiri. Itu yang menyampaikan kepada beliau ini dari bawah sampai alhamdulillah. Istilahnya Allah memberikan petunjuk masyarakat untuk beliau dicalonkan jadi bupati dengan wakil bupati nomor 2. Saya ketua alumni Samia 85 Lapanganang. Di Sidrap saya pembinanya juga SMP 1, dan saya pembina olahraga dulu lama di sini, dan saya satu-satunya anak Sidrap yang pernah kepala Samsat 12 tahun di Turaya, pegang entrekan Turaya. Nah, inilah orang yang tidak sama dengan saya. Alhamdulillah sekarang mahasiswa S3 dari Universitas Muslim Indonesia. Saya sudah kandidat doktor. Jadi saya jiwa dan raga aku mendukung beliau, bukan raga aku saja, jiwa dan raga. Berarti saya siap menyerahkan nyawa saja, saya siap menyerahkan. Jadi kita ini terus terang, saya telusuri beliau, termasuk riwayat saya. Saya lahir di sini, alhamdulillah. Saya lahir di sini, alhamdulillah saya punya anak 4. Anak pertama baru-baru anggota Dewan Gerindra, tapi saya kan belum ada partai. Anak kedua itu admin. Itulah. Jadi itulah kalau kita selalu bagus sholat kita. Kalau kita orang Islam, jadi insya Allah rajin beribadah. Jadi ini saya sampaikan, dukunglah beliau. Waktunya kita dukung beliau. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang menjadi wakil bupatinya Pak Saharudin? Ada juga yang mengenal, ada beberapa pensiunan guru di belakang, ya. Itu adalah teman saya. Selama 10 tahun saya mengabdi di Dinas Pendidikan. Jadi sebelum kita lanjut, supaya mantap hati kita memilih Sarkana, ada alangkah baiknya kalau saya perkenalkan diri. Kalau Pak Sahar mungkin Bapak Ibu sudah mengenal karena beliau langsung terjun ke masyarakat pada saat beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun. Dan beliau, aspirasi beliau
dia turunkan langsung ke Kabupaten Silenden Rapang, ya. Tapi yang mungkin yang kurang mengenal adalah saya sebagai calon wakil bupatinya, karena saya berbeda tempat pengabdian saya. Pengabdian saya ada di pegawai negeri sipil. Jadi saya adalah pensiunan pegawai negeri sipil. Selama 32 tahun saya mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Saya mulai dari bawah, golongan terendah, golongan doa, sampai kemudian merangkak, kemudian akhirnya pada golongan puncak 4C. Ya, saya mengundurkan diri, masih ada sebenarnya 3 tahun untuk mengabdi sebagai ASN, tapi karena diajak oleh Bapak Syahrul Nardin dan Partai Nasdem untuk mendampingi beliau menjadi wakil bupatinya, maka saya bismillah untuk bergerak bersama dengan Bapak Syahrul Nardin. Kenapa saya menerima ajakan beliau, ya? Yang pertama, saya melihat kinerjanya beliau selama menjadi anggota DPRD ke Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau langsung turun ke masyarakat. Beliau bermasyarakat, anak-anak pun mengenal beliau. Artinya bahwa insya Allah masyarakat Kabupaten Sidrap denepusah untuk menjadikan beliau menjadi bupati. Kemudian alasan kedua, saya mengenal beliau masih pada saat Kalolongopa. Ya, kami berjuang bersama. Saya di Dinas Pendidikan, beliau adalah pengusaha buku, dan kami adalah koleganya, sehingga saya tahu persis kejujuran beliau, karena selama kami bekerja sama dalam pengadaan buku di sekolah itu tidak ada temuan, tidak ada catatan dari pihak-pihak yang berwajib. Artinya apa? Bahwa ini adalah kejujuran. Seorang pemimpin itu harus jujur. Kemudian yang ketiga, visi misi yang ditawarkan adalah visi misi yang berasal dari rakyat, visi misi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Silenden Rapang. Kita ada 14 poin visi misi yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan apabila kami Sarkanaa terpilih nantinya. Aja nanya no meta cerita kuri apa bisa mana nih toh? Ya toh? Ada na toh? Iya jolo, iya memelo lo tanaiki kira-kira ia ko kengka totoku matu bekala ku decawi tanggal 20 itu ulah 10 sini agamelo tasuruanga mapadecing oko empagai ya lapangan Pak Golo cocok anak muda tamu tangan lapangan Pak Golo empagai di di sana ya, lapangan kecamatan ya, itu satu lapangan Pak Golo. Ada yang mau bicara? Ada? Ya, kasih dulu mic Pak Haji Jupri, kasih dulu ya. Jadi kami warga masyarakat Empagae supaya lorong-lorong itu yang becek Pak, kalau bisa diaspal seperti kabupaten. Jadi banyak lorong-lorong di Empagae belum pernah tersentuh aspal beton. Terutama juga saya melihat banyak di Jalan Porosaka KAI itu Pak, banyak sekali berantakan sampah. Sampah. Jadi saya mewakili masyarakat Pak, kalau bisa setelah Bapak Haji Sahrudin nanti terpilih, bagaimana mengupayakan itu supaya ada mobil sampah. Karena selama ini Pak itu jadi perdebatan di masyarakat Empagae. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lorong sini di belakang, di dekat rumahnya Haji Rakmini juga sudah kelihatan batu-batu nak, ya tak? Di sini juga di belakang rumahnya Haji Jupri juga begitu, ya tak? Oke, jalan 2 sampah, oke. 3 lapangan, baru 3. Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lorong kumi apa? Lorong kumi pasti makannya nyai.
Cita ni. Iya, dan nak cocok si lupa tu Pak. Ya. Sebawa anak ke kuro. Matandre ni sulungan daripada kota tanah atau? Dia nak buntu mana sulungan ni? Buntu mana solongan ni Pak? Pertama kau wae. Pertama wae bola aku Pak. Parang Iya, jadi lempar tu kau bosi. lempar Pak. Oh, ya. Kita kamar di sebelah aku Pak. Ya. Aja hai. Ya. Oke, tolong ada lagi yang lain. Ya. Jalan Tani. Oke. Ayo, Indra di situ Jalan Tani. Ya, ibu-ibu. Saya usulkan itu Pak, yaitu jalan ke Talumai. Jalan ke Talumai karena orang Talumai kalau pergi pasar kesian tidak ada jalan dilewati kalau hujan. Ya. Yang kedua, penjual di sini meminta supaya Alfamart di depan pasar dipindahkan. Karena sekarang penjual di sini Pak mati semua. Mati. Tidak ada penjual di sini Pak, mati semua penjual. Jadi minta tolong kalau Bapak naik supaya jalan ke Talumai diperbaiki, dan kedua Alfamart di depan dipindahkan karena ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya itu Pak. Berapa kali kita menghadap ke kantor Pak, itu 9 orang kalau jauh pada motu. Tidak ada diterima alasan kita Pak. Itu dia bilang kalau jauh pada motu. Jadi itu saja Pak permintaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke Talumai, yang ke rumahnya Citai. Ya tahu? Rumahnya Haji Lemak. Ya, oke. Yang mobil Nabil Kele tahu? Ya, oke. Keluhannya karena Bapak tadi menyampaikan sudah bagus dukungan dari pusat, jadi masalah pupuk, kalau bisa pupuknya dikurangi, jangan terlalu mahal supaya masyarakat bisa kasihan meningkat kesejahteraannya. Pupuk dengan itu saya sampaikan masalah pupuk, jangan rajinnya, maksudnya apa yang digunakan untuk petani dikasih rendah. Sekian dan terima kasih. Pagai sekarang 1 hektar dapatnya 4 kuintal. Tahu kan? 4 kuintal atau 3 kuintal Pak Haji? Pak Haji, 3 kuintal atau 4 kuintal? 4 kuintal per hektar. 5 kuintal, ada 4, ada 5. Ya, saya berniat dan bercita-cita kalau sekarang 1 hektar dapatnya 5 kuintal. 5 kuintal berarti 10 sak. Tak? 10 sak. Berarti 3 pikulu urea, 2 pikulu ponska. Aku kue. Akan tahu? Tapi pada saat mau ambil, bawa KTP, KK, kartu tani, bawa uang. Begitu? Ya. Jadi program saya coba baca. Pupuk lancar sesuai dengan dosis padi. Dosisnya itu 1 hektar 7 kuintal sampai 8 kuintal per hektar. Itu nanti saya akan usahakan 7 sampai 8 kuintal, berarti 16 sak atau 14 sak. Lalu saya mau rubah. Kalau sekarang bawa KTP dan KK, betul? Bawa uang juga, betul? Tapi kadang orang mau beli tidak ada, betul? Jadi saya mau rubah. Nanti birokrasinya dipermudah. Tidak perlu kartu tani, tidak perlu KK, tidak perlu KTP. Supaya lebih Oke lah kalau begitu. Saya mau bahas pertanyaan tadi. Yang pertama, lapangan di Kelurahan Empaga ini. Tunggu Sarkana jadi bupati dan wakil bupati. Saya akan penuhi apa permintaan generasi muda di Empagai. Oke sih? Oke sih. Yang kedua, sampah. Pak Haji Jupri, sampah.
Saya kalau lewat dari Rapang mau ke Bendoro selalu banyak sampah di Wirin Ledeng Wirisalo. Tolong. Jadi untuk Kecamatan Watasidendreng, untuk program Sidra Bersih namanya, sampah di Kelurahan Empagae, mengcover AKKE, mengcover juga Talumae, maka nanti kalau saya terpilih, saya akan siapkan 1 bak kontainer sampah. Dan harus diambil minimal 2 hari untuk pengambilannya supaya tidak makap. Ya toh? Kemudian tambahan, mumpung saya ingat, mobil pemadam kebakaran. Adakah di Empagae standby? Ada atau tidak? Tunggu, saya akan carikan uang bersama kakak Nurkanaa supaya harus di Empagae standby 1 unit pemadam kebakaran untuk mengcover Watasidendreng. Oke sih? Oke, sampah ada pemadam kebakaran. Ketiga, mumpung saya ingat, kita kok sayang, kita kok lampu jalan. Bodoh baru nanti santi. Jangan ke lampu jalan. Pas aja, dia belok ye pajak apa saya terima pajak tahu. Betul? Pelayanan fasilitas umum nanti saya bercita-cita mulai dari Kanyuara sampai di Pondrangai, semua titik lampu jalan di Kanyuara sampai di Pondrangai saya akan kasih bercahaya Kecamatan Watasidendreng menggunakan lampu jadi mobil sampah, mobil pemadam kebakaran dan Oke. Terus yang ketiga, Pak Haji Jupri tadi soal infrastruktur jalan yang memang rusak karena biasa orang di sini di Jalan Poros suka mengacara mapa boting, macerah anak-anak, mapa tema, mau ulang tahun, mapa satenda. Jadi orang lewat SMP, lewat ke sini tembus, tapi makanya di sini, makanya suka macet. Jadi jalan lorong-lorong di belakang pasar, tunggu Sarkanaa Bupati dan Wakil Bupati akan ku kasih mulus jalannya melalui program jalanmu, karena saya mau lanjutkan pemerintahan Haji Rusdi Massa yang dulu terputus 6 tahun yang lalu. Tunggu saya kasih gaspol. Oke? Setuju Pak Jupri? Jalan mulus, termasuk di belakang rumahnya Pak Haji Rasida. Iya kita? Ya, di situ termasuk lampu jalan didorong loh, supaya orang pergi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh bercahaya. Cocok? Karena kalau nenek-nenek kakek-kakek pergi sholat subuh takut buah jena, buah mopa matu. Nada kelapong. Oke? Oke. Jalan mulus. Lalu Pak Ketua Kelompok soal pertanian. Oke. Saya mau bahas dulu ini. 7 BPJS gratis. Oke sih. Yang mana digratiskan? Satu, yang belum punya BPJS akan dibuatkan BPJS baru sama seperti waktunya Haji Rusdi Massa. Mengerti? Kedua, bagaimana yang mandiri? Ayah semandiri bayar tendiri-tendiri. Oke?
yang mandiri akan di-top over dan dibayarkan juga secara gratis. Oke? Yang ketiga, bagaimana yang menunda? Bayarlah dulu. Oke? Karena kita akan mulai, Pak Haji Rasida, kita akan mulai setelah dilantik. Kalau dilantik bulan 2, maka anggaplah bulan 2 mulai, dan selama 5 tahun yang akan datang sampai di tahun 2030. Masih anak kita semuanya sekolah tinggi-tinggi. Saya sama Ibu Nur Kanaa tidak mau ada orang Empagai yang berhenti sekolah gara-gara tidak ada uangnya. Harus semuanya sekolah. Untuk yang wajib TK, SD, SMP, SMA. Kalau ada anak-anak berprestasi mau kuliah tidak ada uangnya, insya Allah kita akan urus. Tapi kalau bapaknya banyak uangnya, tidak usah dikasih beasiswa. Tapi kalau mamanya kurang uangnya, kita akan uruskan beasiswa untuk yang mau kuliah. Pendidikan unggul, semua taman kanak-kanak, PAUD, TK, SD, SMP, yang menjadi tanggung jawab bupati, sekolahnya, gurunya, mau dikasih bagus semuanya, supaya gurunya tidak makutum apa guru, muridnya juga nyaman belajar. Karena saya dengar sekarang guru sudah 6 bulan tidak terima gaji sertifikasi. Untuk yang tidak tamat sekolah, tak telinga Pak Haji, ada 60.000 orang sidrap yang tidak lanjut sekolah sampai SMP dan SMA. Maka nanti kalau saya terpilih bupati dan wakil bupati, ini nanti yang tidak punya ijazah dikasih ijazah paket A, B, dan C secara gratis. Pertanyaan lagi, kalau di Empagai pekerjaan kita bertahan. Nah, pupuk lancar, setuju? Yang kedua, program untuk petani, listrik masuk sawah. Ada sawah tak ada hujan di Empagai? Banyak? Kalau listrik, ya. Listrik masuk sawah. Jadi misalnya itu yang pakai, tahu misalnya itu cara kerjaan tahu? Depa. Setiap sawah ada tiang, ada kilometernya. Tugas nama tu bupati pertama kabel si bawah listrik, loko galuta, tugas ini makbur celuk atau bor yang sudah ada ditambah kilometer. Oke? Pokoknya nama colo-colo. Oke, listrik masuk sawah. Selanjutnya, yang keempat untuk petani, saya mau kasih bantuan benih gratis lewat program mandiri benih Sidendeng Rapang, supaya petani kita menanam benih baru dalam setiap tahun. Cocok? Setuju? Oke, benih. Yang keempat, racun hama. Racun belau. Jadi racun hama saya akan siapkan setiap tahun. Oke? Oke sih. Jalan tani di semua kecamatan Wata Sidendeng, baik itu sawah, baik itu kebun, akan saya perbaiki semuanya jalan tani yang ada di Kelurahan Empagai. Oke sih. Sekarang yang terakhir, harga gabah. Oke? Saya akan menjaga harga gabah 6.500 sampai 7.500. Oke? Tenang. Pak, kan sekarang harganya 6. Berapa? Iya, harus selesai 6. Nggak pernah lo tadi tekur. Kita 66. Tapi
Berarti panen berikutnya saya jaga betul. Musim tanam kedua nanti akan dipanen di bulan 2. Dipanen bulan 2. Berarti di situ bupati belum dilantik. Tapi tenang, kalau kita sudah terpilih, segera saya konsolidasi bulog penggilingan padi supaya kita disidrap stabil, harga gak banyak, petani bisa tambah untungnya. Oke sih? Karena pupuk, air, hama, benih, jalan tani tadinya sekarang 50 karung per hektar. Kalau itu sudah bagus, maka bisa naik 80 karung per hektar. Oke? Oke. Nah, kurang pupuk, kurang galuh. Sekarang, kurang anggap. Anggap ya. Kalau jalan Talumai, jalan Talumai. Oke, saya dalam waktu dekat insya Allah saya akan sorong itu. Tapi tunggu saya jadi bupati. Saya mulai dari AKK tembus Sanomumpung masuk Telang, baru masuk Talumai, akan saya muluskan semua jalan itu. Oke? Terus ibu-ibu, aja lo bahas ya. UMKM maju. Ayah UMKM anak-anak. Anak-anak. Usaha mikro kecil menengah. Ayah usaha mikro kecil menengah. Pandai Pak Balu-Balu tuh keren kotak mana Pak Balu ala kodona. Asik deh segi ke Pak Balu donat cerui. Pak Balu donat, Pak Balu resbol, Pak Balu kopi. Itu namanya usaha mikro kecil menengah. Pak Balu itu kita akan buatkan program untuk membantu agar supaya bisa stabil usahanya. Oke? Terus tukang masak, tukang rias, tukang jahit, tukang bepa, nanti akan disiapkan bantuan UMKM-nya. Itu untuk ibu-ibu, ya toh? Kemudian tukang batu dan tukang kayu itu akan kita bantu, termasuk penjual-penjual di pasar yang akan kita bantu untuk usaha mikro kecil menengah. Untuk pasar, mumpung saya ingat, saya pergi pasar Pangkajene, pasar Tanjung Teluk, Empagai, Rapang, Baranti, Amparita. Saya pergi ke pasar itu, semuanya orang mengeluh, terutama di Rapang Pangkajene. Pak, tinggi sekali pajaknya. Saya tidak tahu kalau di Empagai, apakah tinggi juga sewa kiosnya? Tinggi? Tinggi. Kalau begitu, saya kalau berhasil jadi bupati pasar Empagai, saya akan carikan uang di Jakarta, lalu kita restorasi dan perbaiki pasarnya kembali, dan pajaknya kita turunkan supaya penjual bisa bertambah untungnya. Oke? Nah, bagaimana dengan yang di depan? Nanti kita akan kaji aturannya. Seperti apa? Setelah saya dapat aturannya, kalau memang itu tidak dibolehkan oleh peraturan daerah, dan biasanya aturannya harus 200 meter dari pasar tradisional. Itu memang Pak Dewan 500 meter. Coba Pak Dewan jelaskan sedikit. Aturannya harus 500 meter dari pasar. Tapi tunggu sabar kina. Ya, tunggu. Nanti kita akan rapikan supaya pengusaha modern jalan, pengusaha tradisional juga jalan. Oke, karena kita sama-sama butuh ladal. Oke? Nah, terus anggap dia aja ke sini. Kurang mana nih? Kurang nih?
Kopura nih, pakol ya. Pajak PBB. Pajak PBB tinggikah kita bayar atau tidak? Kalau kita menjual tanah tak, tinggikah NGOP-nya dan BPHTB-nya? Tinggi. Semuanya akan dinormalkan kembali. Pajak PBB dinormalkan seperti zamannya Rusdi Masa, dan pajak penjualan tanah kembali normal seperti biasa. Tidak seperti sekarang ini, pajaknya tinggi sekali kalau orang jual tanah. Cocok sih? Cocok? Saya sebetulnya termasuk juga warga Sidendreng, karena mulai dari ujung sana keluarganya Aji. Biar tidak saya ketemu tadi ada isu aktual yang saya harus masukkan sedikit. Ya sudah lengkap lah sudah yang apa yang kita programkan di sini, tapi yang kita lihat keadaannya itu ya ini tetap perang keputusan hetoe. Bagaimana koordinasinya dengan daerah Wajo supaya bisa kita tingkatkan daerah di sana yang terkaitan air. Sampai sekarang itu ratusan hektar di bawah di sini tidak ada yang jadi. Ya, itulah yang saya harus. Di Silotong, Kelurahan Empagai, Kelurahan Sidendreng, di Walatelunge, hampir 2.000 hektar selalu tenggelam. Kalau di Sidendreng, Walatelung, jurusnya 6 kali 1, 6 kali gagal, 1 kali panen. Gara-gara talam, gara-gara banjir dari danau. Jadi jalan keluarnya nanti Pak Haji, saya akan koordinasi terus dengan Bupati Wajo supaya bendungan gerak diatur. Pada saat air terkirim ke sini banjir, saya akan minta bendung gerak dibuka di Wajo supaya air akan kembali ke Danau Tempe. Oke? Nah, terus itu pertama. Yang kedua, jalan keluar kedua. Nanti kita akan carikan anggaran supaya jalur membuang dari Sidrap bisa dibuang ke Laut Pindrang dan Laut Parepare. Nah, memang butuh anggaran besar. Terus yang ketiga caranya harus diupayakan maksimal bagaimana pemanfaatan lahan yang ada, lahan padi, diatur waktunya agar supaya saya mau minta asuransi di bidang pertanian. Nah, yang kumagalong kita wekoro apa asuransi dan melo tamo koy. Amo aga mengurangi. Ya tak apa aja tak? Ya tak? Dan melo tama tak? Dan melo tama. Mampamula be Mojong, Silotong, PT Haji, ini melo tama asuransi ko rumagay, apa turi rogi miko mane. Tapi si giliran na kanyuara na kakae, wah, melo tak. Nanti saya akan bicara dengan asuransi. Yang ko hanya KKE ko urus, karena itu resikonya rendah. Kanyuara ko urus juga Silotong supaya kalau petani rugi, asuransi bisa turun membantu. Oke? Oke sih.